Halo, selamat datang di Iko Gitu, tempat yang iko-iko dan yang begituan. Bersama gue, your friendly neighborhood, Kevin Alek. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia akan berdamai dengan Corona dan menjalankan apa yang namanya new normal. Pertama, gue harus menggarisbawahi bahwa gue kecewa dengan pemilihan diksi ini. Kita tuh bisa aja menyebut masa ini sebagai paranormal. Jadi ketika lo cerita sama anak cucu lo, iya zamannya kakek dulu, zaman paranormal, mungkin anak cucu lo akan mengira bahwa kita sempat berada di zaman dimana babi ngepet berkeliaran di jalan. Sayang banget bro. So, inti dari new normal adalah aktivitas ekonomi bisa berjalan kembali, mendekati situasi seperti dulu zamannya sebelum COVID, namun dengan protokol-protokol kesehatan yang lebih intens. Artinya, lo bisa ke kantor, tapi kalau misalnya lo batuk sedikit, lo bakal dijudge satu lantai. Walaupun lo bisa juga sih memanfaatkan ini kalau misalnya lo lagi mager ke kantor, atau lo mungkin lagi mager ke sekolah, ya lo pura-pura aja ke depan bos lo, terus lo kayak, aduh, nggak enak badan. Nah, lo ntar bakal langsung dipulangin. Gue sekarang di sini tuh nggak mau memperdebatkan apakah new normal itu layak diterapkan sekarang atau enggak. Karena gue ngeliatnya kayaknya new normal ini bakal pergi tak diantar, pulang tak dijemput. Ya, kayak jelangkung gitu. Tapi yang mau gue bahas di sini adalah 3 hal yang menurut gue harus terjadi di saat penerapan new normal. Yang pertama adalah penerapan protokol kesehatan yang tidak boleh formalitas. Sekedar melakukan akan mendapatkan hasil sekedarnya. Ingat. Ya, tapi jangan sampai ini tuh jadi kayak protokol keamanan yang ada di mall-mall. Dulu banget sih mungkin tahun 2000-an awal masih niat ya untuk menjalankan protokol kesehatan ini. Tapi sekarang kalau misalnya lu ke mall, security cuma buka, tutup lagi. Lu ngecek mobil apa ngecek kulkas? Sakti banget lu, kayak dukun. Nah, kalau misalnya penerapan protokol kesehatan dan protokol keamanan aja nggak jelas, bagaimana dengan standar-standar dan protokol untuk lingkungan? Sekarang lagi banyak standar lingkungan yang diperjuangin teman-teman aktivis dan NGO ke pemerintah untuk industri-industri tertentu. Tapi semua effort itu bakal percuma kalau misalnya standar-standar dan protokol ini cuma dilihat sebagai formalitas saja. Maka ayo buktikan pemerintah, sektor usaha, dan teman-teman sekalian bahwa kita bukanlah bangsa yang malas untuk menerapkan protokol-protokol dan peraturan yang kita setujui sendiri. Yang kedua yang harus terjadi di normal adalah tidak lagi meremehkan hal-hal yang tidak terlihat. Mungkin lo ingat bahwa di awal-awal, mungkin sebelum corona masuk ke Indonesia, banyak pejabat pemerintahan yang memberikan komentar-komentar yang mengisyaratkan bahwa mereka tidak melihat isu ini sebagai isu yang serius. Dianggap remeh. Mentang-mentang nggak kelihatan, dipikir bahayanya nggak ada. Emangnya corona masih segede chihuahua melayang-layang di udara baru lo anggap serius? Mungkin justru yang bahaya itu kan yang tidak kita bisa lihat. Lu nggak pernah nonton Invisible Man? Nah, perubahan iklim itu tuh punya masalah yang sama dengan virus. Bahwa mereka itu terkesan tidak terlihat, terkesan jauh, terkesan nggak jelas bentuknya kayak gimana. Jadi nggak dianggap sebagai bahaya yang menekan. Kalau misalnya nggak ada perubahan mental dalam melihat masalah-masalah seperti ini, maka perubahan iklim akan terjadi seperti corona. Tidak ada persiapan, tahu-tahu terjadi, dan semuanya sudah terlambat. Dan yang ketiga yang menurut gua penting juga adalah revolusi dalam budget. Mau dalam itu dunia usaha maupun di dunia pemerintah. Mungkin teman-teman secara personal atau dalam dunia usaha sudah merasakan bahwa pentingnya yang namanya dana darurat. Gue nggak tahu sih kalau misalnya di usaha tuh istilahnya apa, atau emergency fund atau semacamnya. Yang penting harus ada dana persiapan gimana kalau misalnya tahu-tahu lu nggak punya pendapatan selama 3-6 bulan. Ya tentu saja untuk masalah ini silakan ke financial planner masing-masing ya. Nah, kalau misalnya untuk pemerintah, di sekitar bulan April itu Pak Presiden mengumumkan bahwa Indonesia harus memotong anggaran-anggaran yang tidak prioritas. Nah, pertanyaan gua, kenapa dari awal anggaran-anggaran yang tidak prioritas itu memang ada? Kenapa kita nggak bisa punya budget yang isinya memang hal-hal penting-penting saja? Gue tuh nggak kebayang ya sebenarnya berapa isu besar yang bisa kita tackle yang selama ini alasannya nggak punya uang, kalau misalnya dalam budgeting itu memang serius, dan emang nggak ada hal-hal yang nggak prioritas. Kalau misalnya di berita itu disebutkan hal seperti perjalanan dinas atau pembelian barang-barang yang nggak prioritas, ya udah kalau misalnya emang nggak penting mah berarti dari awal mah nggak usah aja nggak sih? Ya mungkin itu sedikit dari gua ngebahas apa yang menurut gua harus terjadi di new normal.
Kalau misalnya lo ngerasa konten ini emang berguna dan menarik, silakan di-like, silakan di-komen, dan silakan di-share ke teman-teman lo. Pertanyaan dari gua, lo berharap terjadi apa di new normal ini? Kalau misalnya lo belum, dan kenapa sampai belum, jangan lupa buat subscribe ke channel Iko Gitu. Dan lo bisa klik di sini untuk nonton video yang lain. Sampai ketemu di video Iko Gitu berikutnya.